meninggal tenggelam di kolam ini pada saat tempat ini memang masih aktif. Betul. Dan pada saat dicari, gak ada satupun orang yang lihat dia. Seperti sengaja ditutupin. Ditutupin, jadi suatu makhluk menutupi jasadnya dia supaya nggak kelihatan. Seketika Den Ananda mendapat serangan dari sosok yang dominan. Kamu harus komunikasi baik-baik. Gak boleh kayak gini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Yang menarik adalah sebenarnya pada saat kita tadi masih di depan, masih melihat tentang tempat itu, kita disambut sama beberapa makhluk yang dia tuh sosoknya tuh perempuan. Perempuan? Di mana? Tapi ada yang paling menarik perhatian di antara sosok-sosok perempuan yang dari tadi berlalu lalang, Nat. Ada satu sosok dengan kondisi yang mengenaskan. Permisi. Assalamualaikum. Oh, ini toilet. Sini, Nat. Assalamualaikum. Hei, gerak. Pintunya gerak. Kamu ngeliat nggak? Kamu lagi pindah. Pintunya gerak. Jadi tadi barusan pintunya itu bergerak seperti ada yang mendorong. Iya, kayak emang ya tadi Visi bilang ya, di sini ada sosok wanita. Betul. Sempat ada kejadian juga yang mungkin bisa kita bisa bilang kayak musibah lah ya. Kayak gitu. Aku coba untuk komunikasi dulu ya. Nanda. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok perempuan demi menguak lebih dalam tragedi yang pernah terjadi. Berarti pada saat tempat ini sudah menjadi tempatnya kami, kamu tetap ada di sini. Aku izin ceritain ya. Sosok perempuan yang ada di belakang ini, dia tingginya sekamunat dengan kondisi yang tadi aku bilang mengenaskan. Kondisi lehernya itu seperti robek, ya, sengaja dirobek. Dan dia meninggal di titik ini karena memang kehabisan darah. Dia sudah ada di sini setelah kita merdeka. 1981 kejadian itu terjadi. Dan memang pada saat tempat ini masih menjadi tempat yang bisa dikatakan kosong. Kosong banget. Kosong bangunan banget. belum ada juga. Iya. Jadi kelihatan banget kalau pada saat dia mengalami pembacokan itu kayak benar-benar dengan sengaja ada yang membunuh dia tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Nah, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk dia berlindung, dan dia kehabisan darah di satu pohon dengan kondisi yang robeknya besar banget. Jadi udah kayak dia narik-narik badan aja sih. Emang itu kondisinya sudah sangat-sangat parah. Dan dia bilang kalau tempat ini pada saat baru dibuka dan beroperasi, memang dia menyaksikan. Tapi dia mengganggu nggak sih sebetulnya di sini? Nah, justru yang mengganggu. Mengganggu bukan dia. Ini shower ya? Iya. Iya betul, Nat. Ini shower, ini aku sempat dengar juga ada kejadian terus dulu di sini waktu tempat ini masih aktif, ada kejadian tentang kalau nggak salah ya ketiban shower sampai meninggal, tapi aku nggak tahu deh, mungkin kalian bisa lebih tahu. Frisly atau Nanda bisa melihat lebih jauh lagi. Aku coba untuk scanning ya, apa mau flashback. Dan Ananda pun tak tinggal diam. Dengan kemampuan yang ada, Nanda mencoba merasakan peristiwa kelam yang disinyalir pernah terjadi di ruang bekas bilas tersebut. Jadi emang pada saat bangunan ini ada, sempat ada kejadian yang kayak ketiban gitu. Apa, alat mandi itu ya. Oh, dan posisinya yang itu Ya. benar-benar di situ ya? Ujung ini. Yang ujung itu. Oke. Yang ujung itu. Tapi dia tidak sampai meninggal di sini. Hanya melukai, emang cukup
cukup Parah. lumayan parah. Di bagian kepala Bagian ya, kepala. Nat. Itu emang bisa dibilang luka besar ya. Iya. Tuh. Nah, kejadian kayak gitu tuh bisa dikatakan memang teknis, maksudnya ada kesalahan mungkin pengelolanya, atau memang hal-hal kayak gitu tuh juga bisa didukung dengan adanya gangguan makhluk yang ada di sini. Kali ini malah aku lebih tertarik mengaitkan kejadian ini sama sosok perempuan yang di dalam toilet tadi. Ya. Karena tentang darah. Tuh. Dan biasanya ini informasi ketika mereka sudah mengenal darah, mereka akan terus mencari darah. Oke, jadi bisa dibilang memang sedikit banyak ada hubungannya juga ya. Ada hubungannya Ya. sama sosok wanita yang tadi kita Ya. bahas yang di dalam itu ya, Bisi ya. Kak, Kaget kenapa? ya, di sana ya. Ini pohon yang tadi Nanda bilang ya. Oke. Stop. Nanda, Jadi gini. kamu ngerasain apa sih di sini? Oh, ini ada salah satu sosok penunggu, bisa kita bilang paling tua juga ya. Dia bekas pembuangan yang dulunya sempat dibuang di sini. Pembuangan ilmu ya. Pembuangan ilmu. Energi. Apa tuh maksudnya pembuangan ilmu? Jadi dulunya itu suka ada yang membuang sesuatu. Membuang sesuatu itu adalah yang berhubungan sama goib. Kayak jin dibuang ke sini, sesuatu keilmuan pun juga dibuang ke sini. Nah, Jadi ini tuh sosok jin kah atau korn atau jin. Jin. kayak gimana sosoknya yang Sosoknya Nanda itu adalah laki-laki dengan berbulu? berbulu lebat, hitam, dan gede. Ya bisa kita bilang jenis gondol lah ya. Jenis gondol. Apa kita mau coba ke sana untuk Oke. pembuktian bahwa emang di sini ada suatu pembuangan. Tapi kan Oke. Jadi dia mengizinkan kita untuk mengambil sesuatu yang ada di sini. Kalau itu nanti kita coba untuk ke sana langsung. Ya, silakan Nanda. Kita kasih aku waktu baiknya dan di mana? Sebelah sini nggak apa? Oh, kita di sini. Fresh, jadi maksudnya ini memang sebuah pembuktian juga ya yang akan dilakukan sama Nanda tentang benda pusaka ini, bahwa memang kabarnya kan aku juga suka dengar nih dari masyarakat sekitar, tempat ini tuh tempat pembuangan jin. Iya betul. Karena yang tadi aku bilang sebelum adanya bangunan ini memang ini menjadi tempatnya mereka, atau bisa dibilang banyak energi yang berkumpul di titik ini. Maka dari itu mungkin ada beberapa pusaka, tapi kali ini kan bukan kita yang meminta. Lagi-lagi ini mereka yang mempersilahkan untuk kita lihat. Gitu. Tak hanya asal bicara, Dan pun mencoba menarik salah satu benda gaib yang dulunya merupakan buangan demi membuktikan mitos dan desas-desus yang ada. Udah, Aduh ya Allah. kan Anda aman? Sebentar. Wah, gak apa-apa Nan. Nggak semua orang bisa menemukan pusaka dan tidak semua orang juga diizinkan sama sosok di sini untuk diperlihatkan. Jadi kita nggak akan tahu di mana pusakanya. Nah, kita Aduh. Seketika dan Ananda tumbang, seakan banyak energi yang dikeluarkan demi menarik benda gaib sebagai pembuktian. Dibantu Frisley, Nanda pun mencoba menetralisir ke benda gaib yang berhasil didapatkan. kentengan nih. Ini bentuknya lempeng. Tapi dingin ya kan Anda? Tak berselang lama, sosok astral penunggu pohon tua seolah ingin langsung menyampaikan pesan lewat tubuh dan Ananda. Nanda, kamu nggak apa-apa? Aman. Jadi Nat barusan dia tuh coba untuk komunikasi, dia memberitahu kalau ada pesan yang disampaikan. Dia cuma mau komunikasi bahwa ini pusaka ini kenapa dia tunjukkan, karena ini merupakan hadiah untuk anak ini gitu, untuk Ananda. Dan ada nggak mungkin informasi yang dia mau sampaikan tentang lokasi ini atau apa yang pernah terjadi di sini? Jadi ini Atau dia hanya memang menunggu tempat ini aja? tadi dia sempat komunikasi juga. Di sini ada sosok yang bisa kita bilang tuyul yang suka suka iseng sama yang di sini. Penghuni-penghuni yang ada di sini.
kayak gitu. Nah, sama sosok banyak wanita juga ya, Vis ya. Yang tadi Fisya lihat ya? Iya, dia ngomong begitu sih. Dan kata dia hati-hati untuk jalan ke sana. Kata dia untuk hati-hati bahwa di ujung sana itu ada sosok yang paling lumayan dahsyat banget. Kuat ya? Iya. Lebih kuat dari Dia. penunggu yang Iya. ini. Karena memang teritorialnya kan beda-beda ya, Nat. Tapi kalau tadi ngebahas tentang sosok anak kecil yang seperti tuyul, aku juga tadi tuh ngelihat kayak Kayak dia di tuh jalan. lari ke sana. Kita ke sana kali ya. Oke, coba. Apa mungkin jangan-jangan sosok yang tadi disebut yang seperti tuyul dan lumayan kuat itu ada kaitannya sama korban? Iya. Pelan-pelan. Seketika Nanda menyeburkan diri ke arah kolam. Entah apa yang coba ditarik Nanda. Gue minta botol sini, mana Tin? Botol. Ini ada botol di sini. Sini. Tunggu. Jangan botol plastik. Ini. Tutupnya mana? Duh, hati-hati. Kalau yang aku tangkap sih mungkin karena tadi kesebut sama Kananda ya, dia dominan. Tunggu. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Nanda. Wah. Nanda, kamu nggak apa-apa sampai nyebur gitu? Aduh, Tadi ada apa sih? pas Visi jelasin ada sosok anak kecil Iya. bersana. Tiba-tiba saya menemukan yang tadi saya bilang sosok tuyul. Dia jalan sana. Saya kaget juga. Saya otomatis nangkep dia. Nah, teman-teman semua mungkin yang mempunyai kelebihan bisa ngeliat ada sosok dia di sini. Iya. Nanti kita akan coba untuk memindahkan sosok ini ke tempat yang lebih baik lagi. Ya. Oke. Tunggu, maksudnya itu ada di dalam botol Iya. sekarang? Nah, coba nangkep juga dan kaget Kenapa? juga. Allah. Ngerasa panas ya. Iya. Telapak tangan doang. Tepuk tangan ya? Karena tadi tuh sebenarnya jujur aku agak terkecoh. Karena pada saat tadi aku lebih cepat dari kalian, aku berusaha untuk melihat satu sosok anak kecil di antara sosok-sosok yang Betul. seperti tuyul itu. Betul. Anak kecilnya tuh malah beda banget. Dia memakai baju renang dengan kondisi, maaf ya, tapi semua area wajahnya tuh bengkak. Dan matanya tuh kayak ngeliat ke atas. Wah, dan pas banget sebetulnya sama informasi yang aku dapet karena ada penelusuran juga sebelumnya Oke. pada saat sore hari, dan itu sempat aku dengar bahwa sempat ada korban tenggelam. Tadi kalian enggak nggak kalau aku bilang ada kejadian di sini? Iya. Sebetulnya kejadian yang belum aku ceritain adalah kejadian tentang meninggalnya anak kecil di kolam ini, dan kabarnya kamu ngeliatnya tadi di mana, Fish? Di sini. Ya. Wah ya, pas banget karena informasi yang aku dapat itu adalah anak kecil itu meninggalnya di kolam dewasa, dan ini cuma ada 2 kolam, artinya memang di kolam sini. Dan Fish, Nanda, kamu harus bantu cari tahu lagi ini siapa penyebabnya, apa karena si makhluk yang ada di botol itu atau ada makhluk lain juga? Aku coba untuk komunikasi dulu kali ya. Siap. Tapi kakak aman kan ya? Siap. Untuk Oke, Nat. Jadi kalau tadi itu kan kita ngeliat ya Kananda, sosok yang seperti tuyul dan mereka beriringan. Ya. Tapi ada satu sosok anak kecil dengan kondisi yang jelas banget itu seperti tenggelam. Di mana dia sekarang, Fish? Kamu mau cerita? Tunggu deh. Tadi kakak sempat bilang nggak kalau di sini sebenarnya ada sosok yang dominan yang belum sempat kita komunikasiin? Betul banget. Iya, tadi Betul Nanda banget. bilang gitu. Siapa sih sosok itu? Soalnya dia ngasih gambaran kalau sebenarnya anak kecil ini memang meninggal tenggelam di kolam ini
pada saat tempat ini memang masih aktif. Betul. Dan pada saat dicari, gak ada satupun orang yang melihat dia. Seperti sengaja ditutupin. Ditutupin, jadi suatu makhluk menutupi jasadnya dia supaya nggak kelihatan. Mungkin kita coba untuk komunikasi lagi yang lebih dalam lagi, kita mungkin dapat jawaban juga. Nanda pun mencoba menghubungkan sosok astral yang berkomunikasi dengan Frisly dengan sosok yang telah ditangkap tadi. Oke, jadi gini, pada saat kejadian itu, sebelum kejadian itu, dia sempat melihat sosok kayak laki-laki tua, cuma pendek posisinya, pendek, Kerdil, ya, dan kepalanya botak, cuma dia ada apa? kumis Kumis ini jenggotnya yang tua, panjang. kayak model kayak, ya, bisa kita bilang kayak tuyul itu. Nah, dan dibilang bahwa ngomong sama saya, kamu sudah membawa sosok itu yang pada saat dia kondisinya sebelum dia tenggelam, dia sempat di sini. Tiba-tiba ada sosok yang lewat di sini. Depan. Oh, di pinggir kolam. Ya, samping kolam sini. Dia kaget dan kakinya kaku. Sangat kaku, ya. Dan itulah kejadian itu. Dan posisi saat itu tempat ini masih sepi pengunjung. Oh, dan akhirnya makanya dia nggak bisa menyelamatkan diri gitu. Betul ya, banget. Nanda ya. Betul. Jadi maksudnya. Dan juga kata visi pun juga sama, bahwa ditutup sama goib sosok itu supaya dia nggak kelihatan kayak gitu gimana sih letaknya. Padahal ini kan cetek ini. Maksudnya kedatangannya dia itu emang sengaja ingin mencelakakan pengunjung itu. Ya, jadi mencelakakan pengunjung. Dia bilang dia kayak benci banget sama kita. Hah? Dia nggak suka kita kesini. Iya, kita masuki wilayah dia. Ini wilayah dia, wilayah kekuasaan dia. Sebenarnya ini semuanya, cuma dia menempati di belakang kita. Ini ada pohon nih. Di situ bilang, Dengar nggak ada suara itu? dilempar. Merasa tuh. diganggu, Iya, sesuatu maksudnya seperti kita melempar ke dilempar. arah Itu kami. tanda kalau emang dia tuh gak suka sama kita. nggak suka sama kita. Nah, ini botol kayak Lagi. Duh, banyak gangguan. kayak minta tolong sama nih sosok yang Bosnya. bosnya ini. Ini bisa dibilang ini kayak salah satu tuannya dia ini. Ini oke. Ini saya coba untuk pindahkan dulu kali ya, supaya kita aman juga. Nanda nih, jadi yang kamu akan lakukan adalah Memindahkan nih sosok yang ada di botol ini di tempat yang lebih baik, jangan di sini gitu. Cuma ini dia kayak di dalam botol ini kayak minta tolong sama nih sosok yang di belakang. Yang di belakang itu kok kupingnya gede banget. Gede. ya gimana sih sebetulnya Jadi penampakan di belakang wujud itu ini? goblin, ya kayak bentuk goblin. Cuma dia telinganya gede sih ya. Dan itu bola matanya emang mau Iya, keluar. kayak bola matanya gede dan menonjol. Lebih paham. Bisa kita pakai night vision. Seketika Dan Ananda mendapat serangan dari sosok yang dominan. Kamu harus komunikasi baik-baik. Gak boleh kayak gini. Oh ya sudah, aku nggak mau tinggal. Di mana titik rumah kamu? Aku hanya keliling tempatnya saja, tempat kekuasaan sebelum ada bangunan ini. Tempat ini kekuasaan kamu sebelum ada bangunan ini. Iya. Artinya setelah ini menjadi bangunan diisi oleh manusia, harusnya kalian tidak boleh seperti itu. Sesuatu yang tenggelam di saat itu aku yang untuk mengutus sosok yang ingin kamu pindahkan. Kamu mengutus sosok yang ingin dipindahkan untuk membuat kejadian tenggelamnya anaknya ini. Apa alasannya? Supaya jiwanya menempati tempat
Desa. supaya jiwanya menempati tempat itu. Halo, Mas Surya. Maaf ya, Visi. Gak apa-apa. Maaf ya, Nat. Oke, nggak apa-apa kok. Kondisi pun kembali normal. Melalui Kananda mereka berkomunikasi memberitahu bahwa dia tuh marah karena tadi kakak berkali-kali mengulang mau memindahkan. Oke. Jadi dia marah karena itu anaknya. Karena memang kejadian yang pernah terjadi di sini adalah utusannya. Jadi dia memang sengaja untuk mengumpulkan jiwa agar terkunci di tempat ini. Maksudnya akhirnya anak ini jadi tumbal. Jadi gini, bukan tumbal ya. Jadi makhluk goib itu senang untuk mengambil sesuatu yang ada di manusia. Bisa kita bilang kayak jiwa lah ya. Cuma ini versi goibnya ya. Kalau kita mah kayak sesuatu yang ada diambil lah. Supaya dia tinggal di sini. Menempati tempat ini sampai sekian lamanya lah. Tapi kan kalau sudah meninggal, semua itu balik lagi ke Gusti Allah. Maksudnya adalah kalau manusia yang sudah meninggal sudah pasti udah balik ke Allah. Gak ada urusannya Iya, sama iya. tempat ini. Cuma emang goib suka mengganggu dan membuat mencelakai lah. Kita bisa bilang mudah untuk mencelakai manusia. Baik Frisley dan Nanda, sepertinya dari hasil penelusuran kita malam hari ini serta tadi sudah beruji berani juga ya di tempat Siap. ini. Sepertinya memang semakin membuktikan bahwa tempat ini punya cerita mistis Iya. di dalamnya. Segala kejadian yang pernah terjadi di sini ternyata memang ada sangkut pautnya ya dengan makhluk gaib. Dan tentunya seperti yang tadi kita udah obrolin juga bahwa kalau tempat ini ingin dibuka kembali untuk apapun itu artinya harus ada pembersihan. Iya, pembersihan. Cleansing lah. Yang dilakukan oleh orang yang memang Paham. paham dengan hal tersebut. Yaudah, kalau gitu untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang penuh dengan cerita mitos, misteri, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian semua deg-degan. Hanya di JTV. JTV.